Halo guys, kembali lagi dengan saya Markinjut di channel Donghua Nim. Kali ini kita akan membahas Donghua Renegade Immortal episode ke-91, di mana setelah Wang Lin bertarung dengan leluhur klan iblis raksasa. Oke, jangan lama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Pada saat ini, Wang Lin mengendalikan kompas bintang untuk terbang menuju planet Suzaku. Sambil duduk, dia bergumam pelan. Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa sudah tewas. Berita ini seharusnya segera menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan utusan surga yang kedua. Segera, kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Suzaku muncul dalam pandangannya. Kematian Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa pasti menarik perhatian. Jadi Wang Lin memutuskan untuk sementara waktu tinggal di planet yang lebih kecil di sebelah Suzaku. Setelah mendarat di salah satu gunung, Wang Lin duduk bersila dan avatar serta tubuh aslinya terbelah. Tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah. Dia duduk di tengah magma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menampar tas penyimpanan dan seberkas cahaya merah terbang keluar, berubah menjadi kapak besar di hadapannya. Wang Lin mencoba menggunakan kesadaran ilahinya untuk meninggalkan jejak di kapak itu. Namun, kekuatan kuat yang ada di dalam kapak itu memantulkan kesadaran ilahinya. Perlawanan seperti ini justru membuat Wang Lin tertarik. Lalu dia menggunakan asal jiwanya untuk menyedot kapak tersebut. Sekarang ada dua benda di dalam jiwa asal Wang Lin. Satu adalah bendera 1 miliar jiwa, dan yang lainnya adalah kapak merah. Pasti ada roh kapak di dalam kapak itu. Aku tidak akan memaksanya keluar, tetapi aku akan menekannya dengan bendera 1 miliar jiwa dan memurnikannya dengan jiwa asalku. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak itu bisa bertahan. Wang Lin mencibir sambil mengeluarkan sebuah tas. Tas penyimpanan ini milik leluhur klan iblis raksasa. Benda-benda di dalamnya dengan cepat muncul dalam pikirannya. Ada beberapa lusin batu giok surgawi dan bahkan batu roh kualitas terbaik. Namun ada dua hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah yang berisi cairan seperti darah. Wang Lin merenung sejenak sambil memegang botol itu. Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Saat dia membasmi keluarga Teng, dia menemukan botol serupa di tubuh Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Ini adalah hal yang sangat berguna bagiku. Baik jika aku membiarkan tubuh asliku menyerapnya, atau menggunakannya untuk menggunakan suatu kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, mendapatkan ini sepadan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan botol kecil itu ke dalam tas penyimpanannya. Hal lain yang menarik perhatiannya adalah harta karun berbentuk roda. Suli Guo mengatakan kepadanya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya, dan bahkan memohon padanya untuk melepaskan jiwa itu. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Suli Guo yang baru saja muncul langsung menatap roda itu dengan mata berbinar. Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia. Wang Lin bertanya dengan tenang. Bagaimana kamu tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini? Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Leluhur klan iblis raksasa memanggilnya. Tuan, cepat lepaskan dia. Wang Lin menatap Suli Guo seraya bertanya, apa tingkat kultivasi jiwa ini? Suli Guo menjadi sangat tidak sabar dan berkata, tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya pecahan jiwa. Jika kamu tidak akan menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri. Suli Guo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat roda itu, rasa takutnya terhadap Wang Lin lenyap, dan nada suaranya tanpa disadari berubah. Jangan terburu-buru. Aku akan melepaskan jiwa itu untukmu sekarang. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke roda harta karun. Namun, roda harta karun itu melepaskan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual. Suli Guo di sisi lain telah mencapai batas kesabarannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju roda harta karun. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Suli Guo terlempar dengan erangan menyedihkan. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuknya dan menguncinya di udara. Suli Guo berteriak, lepaskan aku akan membebaskannya.
Wang Lin menatapnya dengan dingin. Tubuh Suli Guo bergetar dan tampak kembali jernih. Tuan, maafkan aku. Setiap kali aku melihat roda harta karun itu, aku menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Wang Lin mengabaikannya. Dia meraih roda harta karun itu dan menekan simbol aneh dengan jarinya. Dengan suara keras, roda harta karun itu hancur berkeping-keping. Cahaya merah menyilaukan keluar sebelum menjadi seorang wanita yang sangat mempesona. Dia melirik Suli Guo sambil tersenyum. Kakak Su, adik perempuan sudah menunggu lama. Mengapa kamu baru menyelamatkanku sekarang? Wanita itu mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Suli Guo. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika wanita itu muncul, bahkan hatinya pun terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa yang memungkinkannya pulih dengan cepat. Beraninya kau menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa. Lebih dari 1000 pecahan jiwa termasuk Li Yuanfeng menyerbu keluar. Tepat saat mereka hendak melahap wanita itu, kekuatan misterius muncul dari matanya. Mengapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu. Hanya dengan satu suara, bahkan pecahan jiwa Li Yuanfeng pun terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Wanita itu kembali berkata, dialah menindasku, bantu aku membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Pipi wanita itu memerah. Pecahan jiwa Li Yuanfeng bersama dengan pecahan jiwa lainnya malah menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Suli Guo juga telah terpikat oleh wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam. Tetapi dia terluka sebelum sempat melakukannya. Matanya kini kembali jernih. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya karena telah terpikat oleh wanita iblis itu. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika pecahan jiwa Li Yuanfeng beserta pecahan jiwa lainnya tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua pecahan jiwa itu berhamburan. Cukup, kau, kemarilah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan wanita itu mencoba menghindar. Tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah mengamati wanita itu dengan seksama, dia dapat melihat rahasianya. Di dalam pecahan jiwa itu terdapat sebuah domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik. Siapa namamu? Wanita itu berjuang cukup lama. Dia ternganga sambil berkata dengan nada menawan. Aku bahkan tidak menyinggungmu. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Nafasnya yang menawan membawa sedikit kesan pesonanya. Wang Lin menatap dingin ke arah wanita itu dan menunjuk alisnya. Seketika, wanita itu menunjukkan ekspresi kesakitan dan segera mulai menjerit. Meiji, namaku Meiji, kata wanita itu dengan cepat, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Perlu diketahui bahwa sebelum ini, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan leluhur klan iblis raksasa pun terpesona. Meskipun pada akhirnya berhasil melepaskan diri, leluhur klan iblis raksasa tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya. Jadi dia hanya menyegelnya. Setelah disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari, dia bertemu Suli Guo. Dia dengan mudah memikat Suli Guo dan berhasil menyelamatkannya. Namun dia tidak pernah menyangka akan ada pria seperti ini. Bukan saja pesonanya tidak berguna untuknya, tetapi dia bahkan sanggup menyakitinya. Wang Lin kemudian bertanya, ada apa dengan domain di tubuhmu itu? Mendengar ini, wanita itu buru-buru menjawab dengan ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ketika aku bangun, domain itu sudah ada di sana. Wang Lin merenung sejenak. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap core formation, tetapi domainnya cukup kuat untuk memengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Hal ini membuat keadaan menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika sebagian jiwa asal seorang senior yang kuat terpecah. Hasilnya adalah pecahan jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini seharusnya terkait dengan pesona atau nafsu. Tangan Wang Lin membentuk segel untuk memberi batasan pada wanita itu, dan kemudian memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Suli Guo segera tersenyum canggung dan berkata dengan hati-hati, Tuan, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali terlebih dahulu.
Setelah itu, dia kembali ke pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin tidak lagi peduli dengannya. Dia menepuk tas penyimpanannya, menyebabkan pagoda itu terbang keluar dan membesar di sampingnya. Wilayah kekuasaan Zoe segera menyebar dan mengepung semua yang ada dalam radius 50 km. Begitu pagoda itu muncul, Zoro segera berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut seraya berkata, "Paman jahat, kamu memang paman yang jahat. Aku tidak menyukaimu lagi." Xiao Bei juga keluar di samping Zoro sambil menggeram dengan menyedihkan. "Paman yang jahat, lihatlah betapa kurusnya si putih kecil. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan." Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya Xiao Bei, tetapi bahkan dirinya sendiri menjadi jauh lebih kurus. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan saat dia berhadapan dengan monster tua Cell Transformation, dia tidak merasa canggung atau malu seperti ini. "Ini salah paman, lain kali aku pasti tidak akan melupakannya." Wang Lin segera berjanji, namun Zoro memutar matanya dengan cemberut. "Janji paman tidak pernah ada artinya. Terakhir kali kau menjanjikan seekor harimau besar kepadaku. Itu tidak pernah terwujud. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini." Wang Lin tersenyum kecut. "Baiklah, Zoro kecil, paman akan membawamu menangkap seekor harimau besar. Kurasa pasti ada beberapa binatang iblis di sini." Bagaimanapun juga, Zoro masih anak-anak. Jadi ketika mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. "Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang juga." Wang Lin menunjukkan ekspresi lembut sambil mengusap kepala gadis itu. "Ayo pergi sekarang." Zoro mengangguk cepat. Dia merenung sebentar lalu berkata, "Paman, aku tidak tahu kenapa, tetapi setiap hari aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat seorang kakak perempuan bersamaku. Kakak perempuan itu tampak sangat familiar. Aneh sekali." Kata-kata itu membuat hati Wang Lin bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zoro. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menatap ke langit. "Wan hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun." Zoro menatap Wang Lin dan kemudian sedikit rasa takut muncul di matanya. Menyadari hal ini, Wang Lin menunduk dan mengusap kepala Zoro sambil berbisik, "Ru'er kecil, ada apa?" Air mata mengalir dari mata Zoro saat dia mulai menangis. "Paman, Ru'er kecil adalah monster. Sebenarnya, sekitar setahun yang lalu, aku bisa merasakan ada orang kecil di dalam diriku. Paman, aku takut." Wang Lin menatap Zoro. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, "Ru'er kecil bukanlah monster." Zoro melompat ke pelukan Wang Lin. Dia meraih pakaiannya sambil berkata, "Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu." "Paman, Ru'er ketakutan. Bisakah kau membawanya keluar?" Tangan kecilnya mencengkeram pakaian Wang Lin dengan kuat. "Mengapa jadi begini?" Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Kala itu, jiwa baru lahir Limuan dimasukkan ke dalam tubuh wanita hamil itu oleh Wang Lin. Ini adalah semacam kepemilikan. Tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya berupa gumpalan daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Zoro dan Zoro adalah Limuan. Jadi mengapa situasi Zoro menolak Limuan ini terjadi? Mungkinkah saat jiwa baru lahir Limuan memasuki perut wanita hamil itu, bayi itu sudah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin bergetar. Saat itu dia sedang bertarung dengan utusan surga. Jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka jiwa baru lahir Limuan perlahan-lahan akan melahap jiwa Zoro. Dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zoro sebagai pemilik tubuh itu saat dia bangun. Zoro mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, "Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kamu cepat-cepat membawanya keluar?" Wang Lin menatap Zoro. Dia berkata, "Ru'er kecil, jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir." Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Zoro. Senyumnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. "Benarkah? Paman tidak berbohong padaku." Mata besar Zoro menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Rasa sakit di hati Wang Lin semakin kuat. Dia tahu pilihan yang harus diambilnya. Tetapi dalam hidup,
Memilih satu kehidupan terkadang berarti mengorbankan kehidupan yang lain. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa sakit. Meskipun Zoru masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia menatap Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dada Wang Lin. Paman, jangan merasa bersalah. Ketika paman merasa bersalah, aku juga merasa bersalah. Di masa mendatang, aku tidak akan membicarakan masalah ini. Aku percaya bahwa jika paman mengatakan itu bukan masalah, maka itu bukan masalah. Paman, bukankah kamu akan membawaku untuk menangkap harimau besar? Wang Lin menatap Zoru. Dia mengangguk sambil menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, Paman akan membawamu menangkap harimau besar. Dengan itu, dia memeluk Zoru dan terbang menuju ke udara. Zoru tersenyum, tetapi senyuman ini seperti tangisan bisu di mata Wang Lin. Saat mereka terbang, mata Zoru masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, Paman, Luar kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah aku pahami. Kamu berbeda dari kakek Tian. Saat kamu melihatku, kamu tidak melihatku, tetapi melihat orang kecil di dalam diriku. Kakek Tian tidak sama. Yang dia lihat adalah aku. Aku tahu bahwa ketika kau menyelamatkanku dari kultivator jahat itu bukan untukku, tapi untuk kakak perempuan dalam diriku. Kakak perempuan yang kulihat dalam mimpiku sangat cantik, tapi aku percaya kalau aku besar nanti, aku akan lebih cantik lagi. Jadi, Paman, jangan tinggalkan aku. Wang Lin membawa Zoru dan Xiaobai terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawah mereka, membuat Zoru sering berseru keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap seekor harimau besar untuk Zoru. Setelah meninggalkan jejak pada jiwa harimau itu, dia menjadikan Zoru tuannya. Kecintaan Zoru terhadap harimau ini langsung mencapai tingkat yang sama dengan kecintaannya terhadap Xiaobai. Di masa depan, aku akan memanggilmu Violet kecil, kata Zoru sambil duduk di punggung Violet kecil dengan gembira. Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Zoru dan mulai merenung. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan Zoru. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang mengawasi anaknya setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Satu-satunya hal yang diperdulikannya pada akhirnya adalah Limuan. Hari ketika jiwa baru lahir Limuan terbangun adalah hari ketika jiwa Zoru akan dilahap. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk hidup bersama. Jika dia mengeluarkan jiwa baru Limuan lebih awal, Zoru akan selamat. Tetapi itu akan membuat Limuan hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Akan tetapi, mengorbankan nyawa anak ini hanya demi keinginan egoisnya agar Limuan bangkit, menyebabkan hati Wang Lin terasa sakit. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Zoru kini berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun lagi sampai Limuan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zoru perlahan tumbuh dan berkembang menjadi gadis yang cantik. Jumlah kemunculan Limuan dalam mimpinya meningkat pesat. Wang Lin telah berkultivasi selama 2 tahun terakhir. Selama waktu ini, kepahitan di hatinya semakin kuat. Memilih Limuan adalah suatu keharusan. Namun bagaimana dia akan menjamin kehidupan anak ini ketika Limuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia renungkan. Zoru menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Xiaobai di belakang mereka dan menatap langit. Zoru berbisik, Xiaobai, aku bisa merasakan kakak perempuan dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Aku akan meminta paman untuk mengantarmu pulang. Kau harus baik-baik saja. Xiaobai mendongak menatap Zoru. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Meskipun Zoru sering menindasnya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zoru benar-benar mencintainya. Ketika Violet kecil menindasnya, Zoru akan memihaknya dan memarahi Violet kecil. Xiaobai menyimpan semua ini di dalam hatinya. Hatinya terasa sedih saat dia melihat Zoru dan menganggukkan kepalanya yang besar. Zoru tersenyum tipis. Dia melompat dari Little Violet dan tiba di samping Xiaobai. Dia mengusap bulunya seraya berkata, Xiaobai, setelah aku pergi, apakah menurutmu paman akan memikirkanku?
Zoro melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan bergumam dalam hatinya. Paman, Ru'er kecil mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali kau melihatku, kau melihat kakak perempuanmu, dan bukan aku. Itu pasti sangat penting bagimu. Ru'er kecil tahu apa yang harus dilakukan. Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia tampak seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Kehendak surga. Aku Wang Lin, selalu menentang kehendak surga. Tetapi kali ini aku masih dipermainkannya. Suara Zoro terdengar dari bawah. Paman, bisakah kamu turun? Wang Lin menundukkan kepalanya dan menatap Zoro dengan ekspresi rumit. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. Paman, duduklah. Ru'er kecil ingin menyisir rambutmu. Zoro menampakkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan Tian kepadanya. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin ketika membawanya ke sebuah batu besar. Setelah menyuruh Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, Paman, bisakah kamu menceritakan kisah tentang dirimu dan kakak perempuanmu kepada Ru'er? Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk perlahan. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan sampai ke telinga Zoro. Zoro mengusap rambutnya sambil mendengarkan, dan tubuhnya sesekali gemetar seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Zoro meletakkan sikat kayunya dan berbisik, Paman, kalau aku meninggal lebih awal, apakah itu berarti kakak Wan-Er tidak akan bisa bangun lagi? Wang Lin menoleh ke arah Zoro. Yang dilihatnya adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zoro mendongak menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berbisik, Paman. Oke, itulah alur cerita singkat Renegade Immortal episode ke-91. Jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada kesalahan nama dan cerita harap dimaklumi ya. Karena cerita di novel dan video sedikit berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.